Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sepekan Tuhan sudah melakukan hal-hal yang besar buat kita ya. Tuhan memberikan kita kesehatan dan kekuatan, sehingga pagi hari ini kita semua boleh bersua di tempat ini dengan rasa sukacita. Amin. Mari kita buka ibadah kita pagi hari ini dengan satu pujian, Yesus sukacitaku.
meskipun di masa pandemik ini Tuhan, tapi kami tetap bersyukur karena sukacita itu merupakan bagian dalam kehidupan kami. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, ketika kami dalam keadaan hampa, kami menghadapi persoalan, Engkau menunjukkan jalan kehidupan dan melimpahkan sukacita buat kami. Sungguh Tuhan, Engkau baik. Layakkan kami Bapa pagi ini untuk kami boleh menerima berkat Tuhan melalui ibadah kami pagi hari ini. Dan kami siap Tuhan untuk melayani Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya boleh katakan amin. Saudara percaya bahwa ada berkat saat ini di tempat ini? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian bersorak. Ini lagu baru ya. Kita belajar terus setiap minggu. Sekarang waktunya kita bersinar, menyatakan kebesaran namanya. Tuhan dahsyat dan perkasa, tiada tandingannya. Keselamatan
kita juga bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Mungkin ada dari saudara sekalian yang tergerak hatinya mau menyampaikan si berkat yang sudah Tuhan berikan kepada saudara-saudara sekalian. Boleh maju ke depan untuk bersaksi. Oh, Bu Dina. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentunya bersyukur pada Tuhan yang harus kami lewati sekeluarga. Puji Tuhan, kami tetap bersyukur apapun itu yang harus kami jalani. Kami tetap percaya bahwa dalam keadaan apapun Tuhan pasti memberikan sukacita kepada kami. Saya bersyukur kurang lebih 3 minggu yang lalu bapaknya Selok kecelakaan tempat kerja. Tuhan tetap memberi kekuatan, Tuhan tetap memberikan kami sukacita sekalipun harus dilewati dengan penderitaan yang dialami, tetapi kami tetap mensupport dia. Kamu pasti bisa ya. Dari awal yang tidak bisa jalan, dia harus butuh tuntunan kalau keluar masuk ke kamar mandi itu tidak bisa jalan. Jadi saya harus nuntun dia untuk masuk, nuntun dia untuk keluar. Dalam beberapa hari puji Tuhan dia sudah dipulihkan Tuhan. Dan 10 hari kemudian, karena saya juga, tapi saya pikir mungkin itu karena efek operasi, mungkin nanti ia sering sakit seperti itu. Jadi saya sudah pernah konsultasi ke dokter di klinik. Dia bilang itu mungkin karena ibu kecapean, coba ibu kurangi aktivitasnya, jangan suka bekerja yang berat. Dan itu pun saya lakukan, tetapi tetap saja sakit. Kemudian saya coba di bidan juga dia seperti itu. Awal dia kasih saya obat, ya memang benar rasa sakit itu ketika kita minum obat dia akan hilang. Tapi untuk berkelanjutan harus minum obat, saya rasanya berat ya. Ya terkadang sama suami itu, kamu kok terus ya, karena kamu tidak pernah rasakan kalau sakitnya itu seperti apa. Dan puji Tuhan disarankan coba sih biar tahu mungkin ada apa, atau kalau tidak ada apa-apa, jelas seperti itu ya. Saya coba ambil waktu itu kami pulang sekolah, saya pulang sekolah, Selo sama bapaknya jemput langsung ke Geraha Medika. Niatnya itu cuma USG Bapak Ibu ya, jadi memang santai aja. Nyampe sana USG, tiba-tiba dibilang ada daging yang tumbuh di dalam rahim. Saya langsung, aduh, panik ya, shock ya. Dan kata dokter, ini harus segera diambil. Kalau tidak dia semakin membesar. Itu hatiku sudah gula. Jadi awalnya saya tidak punya darah tinggi, jadi darah tinggi 170, puji Tuhan. Saya tetap bersyukur walaupun harus nangis ini, karena sebenarnya ini tidak terima kok harus seperti itu. Ya, tapi saya tetap bersyukur. Waktu itu saya bilang, kalau bisa sore ya, biar hati saya ini tenang. Tapi rasanya hati ini kalau dalam waktu cepat untuk tenang tidak bisa. Dan siang itu saya balik lagi, kalau bisa saya minta besok biar tensi saya agak turun. Puji Tuhan, ternyata sampai waktu tindakan besoknya pun makin tinggi lagi tensinya. Puji Tuhan, saya tetap bersyukur karena saya pikir nanti di rumah mungkin hati saya lebih tenang, cari suasana yang gak buat pikiran saya fokus dengan masalah. Tetapi karena ya mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi karena Tuhan ingin membentuk kami juga. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Memang sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya bekerja ataupun posisi duduk dalam waktu yang lama, saya tiba-tiba berdiri itu karena sakitnya seperti ketarik, jadi saya harus duduk lagi. Jadi itu yang saya rasakan beberapa tahun itu, tapi saya tetap bersyukur
Tuhan memberi kekuatan pada saya bisa melewatinya. Walaupun ya harus seperti ini, tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap berikan kekuatan kepada saya. Sampai ya hari Sabtu kami ya ambil keputusan harus nggak apa-apa diangkat, nggak usah dipikirkan apapun yang penting selamat. Jadi saya memang daripada saya nanti gini terus, saya kepikiran terus dan tambah sakit lagi. Jadi sudah saya nekat, saya tidak apa-apa, harus opname, tidak apa-apa. Jadi dari dokter, Bu harus opname, tapi batinku kalau bisa opname 1 hari aja. Saya tidak mau lama-lama. Jadi kita waktu masuk ruang tindakan, saya pikir harus langsung tindakan, ternyata harus rapid test lagi. Buat pikiranku, aduh nanti kalau keluar hasilnya seperti apa lagi, nggak double pikiranku. Tapi puji Tuhan keluar hasilnya pun negatif, dan semua tindakan itu berjalan lancar. Dan puji Tuhan kami tetap bersyukur. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu yang sudah mendoakan kami, mensupport kami. Kami tidak bisa dapat membalas kebaikan Bapak Ibu. Kami hanya bisa berdoa biarlah Tuhan yang memberkati dan membalas segala apa yang Tuhan Ibu, Bapak Ibu sudah kerjakan. Terima kasih, ini saja yang menjadi kesaksian kami, dan saya kembalikan kepada WA-nya. Tuhan Yesus memberkati. Lihatlah kedahsyatan Tuhan ya. Apa yang Tuhan lakukan untuk Budina sungguh luar biasa. Kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, tidak bisa kita lihat oleh mata kita, tetapi Tuhan melakukan suatu besar. Saya sambung sedikit ya Pak ya, tentang kesaksian. Sebetulnya harusnya sih anak saya yang bersaksi. Baru kemarin anak saya WA saya, padahal rumah ini sebelah, di dalam kamarnya sendiri dia WA saya, ngasihin teksnya dia dengan temannya di Instagram. Ma, ini loh temanku, Ma, butuh uang, dia mau pinjam. Saya tidak pakai bicara apapun, saya bilang kasih ono, saya bilang begitu sama dia, sejumlah sekian. Padahal enggak pernah loh Mas, saya ini ketemu sama dia udah lama. Tapi katanya itu sesak nafas ya. Suaminya itu sesak nafas. Terus infeksi pernafasan ya, pernafasan. Saya bilang kasih ono. Tapi bukan berarti saya ngasih uang tak kasihkan dia, tapi dia punya hati. Terus tidak perlu pakai utang. Saya bilang begitu. Kalau kamu mau bantu, bantu. Saya bilang begitu sama dia. Lalu dia bilang sama saya begini, Ma, nanti kalau kita pinjemin apa kita kasih, apa enggak lagi nanti dia itu akan memanfaatkan saya. Saya bilang sama dia, enggak usah pikirkan itu di depan Nak. Sekarang yang bisa kamu lakukan, lakukan. Terus saya masuk, saya buka, terus dia cerita macam-macam. Sudah Mas, sudah saya kasih. Di situ saya sungguh bersyukur ya, dimana meskipun saya tidak mengatakan sesuatu ya, tapi dia punya rasa empati yang besar. Saya juga boleh memberikan kesaksian tempo hari itu sebelum ya pada saat pandemi di perusahaan dia itu memberikan banyak apa namanya itu ini ya masker. Dia bilang sama saya, jadi pikiran dia itu langsung arahnya ke gereja. Mah, aku gimana kalau ngasihin gereja? Dia paling banyak sendiri mintanya di perusahaan. Saya bilang enggak apa-apa. Yang penting memang tujuan kamu baik dan itu kamu kasihkan ke gereja. Bukan kamu kepingin ngasihin gereja tapi ternyata kamu pakai sendiri atau kasihkan orang lain. Saya bilang begitu. Di sini saya bersyukur ya, meskipun ya mereka ini masih muda, seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bukan yang diminta Tuhan itu Tuhan seperti orang Farisi berdoa ataupun membaca Alkitab di luaran supaya orang lihat. Tapi dengan begitu dia sudah melakukan sesuatu,
melakukan firman Tuhan meskipun itu kecil. Saya bersyukur kepada Tuhan meskipun hal tidak besar ya yang dia lakukan. Itu yang ingin saya sampaikan, mungkin ya mudah-mudahan jadi berkat buat kita semua ya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian lagi. Kita menyatakan bahwa ya Tuhan betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri, kita pujikan suatu pujian sungguh nyata. Namun
setiap langkahku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
Kau perlindungan bagiku, pertolonganku di malam tinggiku, mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Bapa di surga, kami bersyukur. Pagi ini kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan boleh membuat hati Tuhan senang. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Ajarkan kami untuk selalu dengar-dengaran, sehingga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, biarlah itu menjadi berkat buat kami yang berada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami yang akan menjadi saluran berkat bagi kami dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan yang patut kami tinggikan dan kami banggakan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya boleh katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan bahagia selalu. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan. Pujian yang pertama kita tadi itu sebuah pujian yang enak dinyanyikan, tapi mungkin cukup berat untuk dilakukan. Ada satu syair yang mengatakan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kadang ketika benar-benar keadaan yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita, kita lupa bagaimana bersukacita. Tetapi syukur pada Tuhan Yesus bahwa kita masih terus dalam kelemahan kita, dalam jatuh bangunnya kita, Tuhan tetap mengasihi kita, amin. Tuhan tetap setia kepada kita, Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kita, dan kita patut syukuri. Tanggal 17 itu persis besok ya, dan kita sama-sama seluruh bangsa Indonesia yang lain merayakan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75, sebuah kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan yang cukup berat, perjuangan yang cukup panjang, bahkan sangat panjang ya, hampir sama seperti
bangsa Israel di tanah Mesir hampir sama, selisih sekitar 50 tahun. Ya, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, ditambah Jepang 3,5 tahun, 353,5 tahun. Ya, ditambah dengan perjuangan yang masih harus dilakukan dalam menghadapi sekutu setelah kemerdekaan. Itu bukan hanya pengorbanan yang ringan, tapi pengorbanan yang cukup berat. Berkorban jiwa, raga, nyawa, air mata, harta, semuanya. Dan pada akhirnya memang berhasil merebut kemenangan itu. Ya, dan sebuah kebanggaan sekali ketika kita bangsa ini berhasil merebut kemenangan, sehingga Presiden Soekarno bersama Muhammad Hatta waktu itu memproklamirkan kemerdekaan RI. Bagaimana dengan kekristenan kita? Saya beri tema khotbah pagi hari ini, kemenangan yang sejati. Kita baca Roma pasal 8. Roma 8 ayat 37. Saya ada sedikit masalah dengan mulut saya, Bapak Ibu. Jadi saya tidak enak kalau ngomong. Ada bagian gigi saya yang patah sehingga ada yang tajam gitu dan menyentuh ini pipi saya bagian dalam itu. Jadi setiap lambene itu sengkring gitu, jadi tidak nyaman sekali. Ya, saya sudah coba ke dokter gigi, tapi selama pandemi dokter gigi tidak berani cabut. Jadi tunggu janjian dulu, tunggu dia fit dulu katanya begitu. Waduh, ini penyiksaan ini ya. Dan saya tersiksa benar. Tidak sakit apa-apa, cuma tidak nyaman gitu ya, rasanya sengkring. Semoga bisa saya kerjakan dengan baik. Roma 8 ayat 37. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ayat ini berkata bahwa kita ternyata adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Jadi tidak hanya sekedar menang, tetapi lebih daripada pemenang. Banyak orang Kristen yang salah memahami ayat ini. Banyak, terutama orang-orang Kristen modern, dengan persepsi yang keliru tentang konsep kemenangan ini. Menurut kebanyakan orang percaya, orang Kristen maksud saya di zaman modern ini, kemenangan menurut ayat ini adalah hidupnya mapan, tidak ada masalah, pekerjaan terus naik lancar, hidupnya diberkati Tuhan, tidak ada problem sama sekali, tidak sakit, kalau ada sakit cepat sembuh, kalau ada masalah cepat selesai. Itu hidup berkemenangan. Jadi semua masalah seolah-olah bisa dikalahkan dengan mudah. Dan ini disebut kemenangan yang sejati menurut orang Kristen modern. Tapi apa benar begitu? Saya harus jelaskan, ini adalah konsep pemahaman yang keliru. Kalau konsep kemenangan kita hanya bertolak kepada hal-hal yang bersifat jasmani, materi, kalau kita duitnya akeh, harta kita banyak, fasilitas kita luar biasa, lalu kita hidup berkemenangan, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Karena ini konsep kemenangan palsu. Jangan salah, yang bisa memberkati kita, memberi kita kekayaan, itu bukan hanya Tuhan. Bukan hanya Tuhan. Iblis pun bisa memberkati kita. Iblis pun bisa kasih uang banyak sama kita. Iblis pun bisa membuat nama kita melejit. Coba kita baca di Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat yang ke-8 kalau tidak salah, 8 dan 9. Nah, iblis membawanya
Namanya ini adalah Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Perhatikan, garis bawahi, semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Lalu dia berkata begini, dan berkata kepada Yesus, semua itu kerajaan dunia dan kemegahannya tadi akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis berani berkata begini kepada Yesus. Mengapa? Memang dunia ini di dalam tangannya dia. Jadi dia bisa memberi kekayaan kepada semua orang, siapa saja yang dikehendakinya. Jadi jangan salah kalau kita berpikir bahwa kemenangan itu adalah bebas dari masalah, bebas dari hutang piutang. Jangan-jangan kita pakai kemenangannya iblis. Ini harus kita pahami, Bapak Ibu, betul-betul. Sebab kalau kita baca Roma 8 ini, kita baca ayat di atasnya. Ayat 31. Sebentar, saya ambil senjata saya dulu. Senjatanya orang tua ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu dalam apa? Ayat-ayat yang kita baca itu tadi, itu semua berbicara tentang kesulitan, tentang aniaya, tentang pedang, tentang penyakit. Jadi konsep kemenangan sejati itu tidak berbicara tentang materi, tidak berbicara tentang dunia. Ini yang kita kejar. Sebab iblis juga bisa memberkati. Ini yang perlu kita waspada. Jangan sampai konsep berpikir kita, oh uang nek gak duwe masalah, hidup itu hidupnya berkemenangan. Jangan salah, jangan keliru. Oh uang nek duwe akeh itu hidupnya berkemenangan. Tunggu dulu. Coba kita kembali, berapa banyak contoh di Alkitab orang-orang yang disebut Tuhan hidup berkemenangan, tapi hidupnya justru di bawah garis kemiskinan. Sebut saja janda yang memberi 2 peser. Dia hidup di bawah garis kemiskinan. 2 peser yang dipersembahkan itu, itulah harta terakhirnya, dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang persembahannya itu yang paling besar. Dia hidup dalam kemenangan yang sejati. Ada Lazarus pengemis. Kapan dia kaya? Bahkan sampai mati dia miskin. Sampai mati loh dia miskin. Dia tidak pernah kaya. Seumur hidupnya pengemis. Tidak tahu waktu masa mudanya sebelum jadi pengemis itu apakah dia anak orang berada, tidak tahu. Alkitab tidak ceritakan. Yang jelas posisi dia waktu itu miskin. Sudah jadi pengemis, duduk di depan pintu rumahnya orang kaya, berharap dapat serpihan makanan yang jatuh dari meja orang kaya, tetapi hanya anjing yang datang menjilat boroknya, lalu mati.
Tapi apa yang terjadi? Matinya di pangkuan Abraham. Orang kaya yang hidup berkelimpahan itu justru berada di dalam penyiksaan. Jadi mari kita belajar mengenal konsep kemenangan, karena kata menang itu sendiri berarti mampu mengatasi musuhnya, mampu mengungguli musuhnya. Nah, musuh kita siapa? Musuh kita siapa? Coba baca Efesus pasal 6. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada 4 lapis kekuatan Bapak Ibu, dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Dari roh-roh jahat di udara itu yang berkonfrontasi langsung dengan kita. Lalu di atasnya itu ada penghulu-penghulu. Lalu di atasnya itu ada penguasa-penguasa. Lalu yang paling tinggi pentolannya itu pemerintah-pemerintah. Semuanya itu kerajaan kuasa gelap. Itu loh musuh kita. Jadi bukan hanya satu pribadi iblis, Pak. 4 lapis musuh kita. Dari atas pemerintah-pemerintah, di bawahnya ada penguasa-penguasa, di bawahnya lagi ada penghulu-penghulu, di bawahnya lagi yang paling rendah, roh-roh jahat. Itu lawan kita. Dan saya kasih tahu Anda, kalau konsep berpikir kita tentang kemenangan itu materi, hidup sukses, kaya raya, kita udah habis kemakan sama mereka. Karena kita bisa dengan mudah ditipu, lalu diseret masuk ke dalam neraka. Anda kaya boleh, Anda punya duit banyak boleh. Abraham juga kaya, ya, Ayub juga kaya, Daud juga kaya. Kayanya Daud itu luar biasa. Dia persiapkan bait Allah itu luar biasa, saudara. Emas itu kayak batu di pinggir jalan dia siapkan. Nanti Anda baca di dalam kitab Tawarikh. Jadi Salomo itu membangun bait Allah itu semua sudah cemepak, katanya orang Jawa. Sudah disiapkan kayunya, ya, tembaganya, peraknya, emasnya, itu semua. Bahkan korban untuk Tuhan itu sudah disiapkan ratusan ribu ekor sapi. Kayanya Daud itu luar biasa, tapi dia tidak pelit, dia korbankan untuk Tuhan. Tapi bukan itu konsep kemenangan. Bukan karena Anda kaya lalu Anda disebut berkemenangan. Tapi menang, sekali lagi, menang itu adalah mampu mengatasi musuh. Anda ada di atas musuh. Musuh kita siapa? Roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Bukan pemerintah RI, bukan pemerintah negara-negara di dunia, tapi pemerintah-pemerintah kerajaan angkasa. Itulah lawan kita. Dan kita harus mampu menang atas mereka. Menang berarti kita mengatasi mereka, mengungguli mereka. Dan itu tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita, dengan konsep kita berpikir yang keliru. Tidak bisa. Bagaimana caranya kita menang? Kita teruskan membaca. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya Anda menang, supaya kamu bisa mengadakan perlawanan. Tanpa perlengkapan senjata Allah, kita tidak bisa melawan. Iblis itu umurnya jutaan tahun. Tidak tahu berapa lengkapnya, umurnya berapa. Tidak tahu, mungkin sudah triliunan umurnya, ya tidak tahu ya saya. Kalau soal licik,
Kita kalah jauh sama dia. Dia super licik, mahal licik dia. Jadi kalau mau akal-akalan sama iblis percuma, kalah. Kalau mau kuat-kuatan, kita juga kalah. Orang dia itu setengah malaikat. Dia kan mantan malaikat. Mantan malaikat yang terusir. Jadi dia punya kuasa kuat banget. Kita nih diselentik tuh ya gulung kuming. Jadi kalau bicara tentang physically, kita tidak ada apa-apanya. Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan iblis? Mengenakan seluruh, tidak sebagian, tapi semuanya perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Ini yang penting. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memakai perlengkapan senjata perang itu penting dalam peperangan. Ini bicara rohani ya, penting. Tetapi yang paling penting itu adalah ketika kita action mengadakan perlawanan. Mengerti maksud saya? Anda bisa pakai baju militer, tapi Anda tidak maju perang. Paham? Apa artinya? Anda tidak bisa disebut sebagai pemenang. Pakai perlengkapan militer, senjata militer, semua dipakai lengkap, helm-helmnya semua, senjatanya semua dipegang, tapi sembunyi di WC, tidak maju perang. Apakah bisa disebut pemenang? Jadi yang pertama memang harus mengenakan perlengkapan. Perlengkapan senjata perang dipakai. Ayat yang ke-14, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Langkah pertama, berdiri tegap, lalu pakai sabuk, lalu pakai baju sirah. Baju sirah itu baju luar yang terbuat dari besi. Jadi besi, lempengan besi disusun membentuk sirip-sirip, dipakai begini seperti jaket saya ini, dipakai begini untuk melindungi tubuh dari senjata tajam musuh, dari panah gitu ya. Terus kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Jadi ada berapa item atribut senjata Tuhan ini? Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Ada 6. Ada 6 yang harus dipakai seluruhnya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan apa itu ikat pinggang, apa itu baju sirah, dan lain sebagainya. Tapi secara umum inilah perlengkapan yang harus kita pakai. Baju sirah itu melindungi kita dari tusukan musuh. Ikat pinggang itu untuk menahan supaya baju kita itu tidak melorot jatuh. Perisai itu melindungi kita dari serangan-serangan musuh, dari jarak jauh, dari panah, dari tombak, dan lain sebagainya. Ya, kasut itu melindungi kaki kita dari batu-batu tajam, dari kerikil, dari beling, dari paku, dan lain sebagainya. Dan ketopong itu melindungi kepala. Pedang dipakai untuk melawan. Semua bagian tubuh kita dilindungi. Ada badan, ada hati. Di sini hati ya. Ikat pinggang ini kan ada hati di situ. Ada tubuh, ya, ada kaki. Kenapa kaki harus dilindungi? Ingat,
kutukan Allah kepada ular? Ada yang ingat? Saya kasih 50.000. Kutukan Tuhan kepada ular. Dengan perutmu kamu akan berlatih. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Kenapa tumit? Apa karena ular itu cuma bisa yang gigit tumit, tidak bisa gigit yang lain? Kenapa kok tumit? Tumit itu kan bagian dari kaki, Pak. Otot apa namanya? Yang paling penting itu di situ. Kalau itu sampai luka, gak bisa jalan, Pak. Lumpuh. Kita gak bisa jalan. Nah, kalau gak bisa jalan itu karena gak bisa menginjil, mati. Mati kon, gitu ya. Selesai. Berarti ular lebih menang daripada kita, karena dia patuk tumit kita. Lalu kita tidak kemana-mana, kita diam di rumah, kita tidak menginjil, kita tidak memberitakan firman, kita tidak membagikan cerita kasih kepada orang lain. Kita hanya diam menikmati, oh aku sudah Kristen, oh aku sudah selamat, oh aku sudah terima keselamatan, sudah selesai, hidupku sudah aman, sudah nyaman. Tidak, kita berada di dalam zona bahaya itu. Karena yang dipakai berperang itu seluruh tubuh kita, dari kaki, pinggang, badan, sampai ke kepala. Kepala ini berisi tentang akal budi, pikiran, yang paling sering dan paling banyak diserang sama iblis. Banyak sekali kejatuhan orang beriman karena bermain-main dengan pikiran, bermain-main dengan logika, bermain-main dengan bayangan kita sendiri. Itu harus dilindungi. Baru kita bisa mengadakan. Nah, ini penting. Kalau kita sudah pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, ya kita mengadakan. Jangan mau dikalahkan oleh kuasa gelap, oleh roh-roh jahat di udara, oleh penghulu-penghulunya, pemimpin-pemimpin roh, oleh penguasa-penguasanya, pemimpin-pemimpin, penghulu-penghulu tadi, oleh pemerintah-pemerintahnya. Jangan mau. Kita tolak. Orang kita bisa sakit, iya. Tapi jangan mau. Istilahnya gini, merasa nyaman dengan sakit, lalu kenaan gitu ya istilahnya. Lalu ya wis, sakit aja terus tidur terus. Jangan. Jujur, saya dari Rebo sore itu terganggu kesehatan saya. Saya pulang badminton, mungkin karena kecapean dan telat makan, pulang kena AC-nya mobil, masuk angin. Jadi di dalam sepanjang perjalanan itu sudah meriang itu badannya. Sampai di rumah saya cek suhu badan saya 38,9. Tidur. Terus akhirnya mendingan. Agak mendingan itu hari apa ya? Hari Kamis. Hari Kamis itu ya paginya sudah mendingan. Kemudian kami ibadah fellowship persekutuan hamba-hamba Tuhan di restoran Double Happiness. Nah, di sana saya duduk di depan, ternyata AC-nya kencang sekali. Saya sampai kedinginan.
Itu makannya juga telat, jam 1 baru makan. Sampai di rumah saya sudah gerges badan saya, dan suhu badan saya ukur sudah 39,9. Tak tahu termogannya yang error atau badan saya yang error ya. 39,9, tinggi sekali ini. Istirahat terus makan dan lain sebagainya. Sudah mendingan sorenya Ori datang dengan calonnya untuk minta dibaptis. Saya cuman bilang besok aja untuk ngisi formulir karena belum sempat ngeprint formulirnya. Besok dia datang. Janjian jam 11. Saya undur sampai jam 3 sore karena saya enggak fit sekali badan saya. Jam 3 sore saya sudah segar kembali, terus ke gereja nyalakan AC, cuma 1 AC, tapi saya duduk di situ, anaknya duduk di situ, pulang gerges lagi, kena angin sedikit saya sudah gerges, ya istirahat lagi, tidur lagi. Saya untung punya istri yang sabar dan telaten merawat saya ya, sehingga saya sehat lagi, seger lagi. Terus saya keluar karena orang-orang di gang saya sedang ngecat menghias jalan ya. Saya keluar enggak pakai jaket, angin. Loh gitu loh meriang lagi. Ya Tuhan, awakku kok gopok gini ya. Apakah karena dari awal itu ya seperti itu, terus kemudian diulang-ulang. Saya sampai pakai jaket ini bukan keren-kerenan Pak, untuk menjaga AC. Ya, saya pikir saya tidak mampu melayani hari ini. Tapi puji Tuhan, pagi saya bangun jam 3:30 saya sudah bangun. Saya teruskan menyiapkan materi ini, dan saya merasa badan saya sudah seger. Semakin waktu semakin seger, dan hari ini saya keringetan. Anda kedinginan? Saya keringetan karena saya pakai jaket ini mungkin ya. Loh, keringetan saya. Dan saya merasa seger sekali. Kadang kita lemah Bapak Ibu, tapi jangan pernah menyerah. Saya berkata pada diri saya sendiri, saya menolak sakit Tuhan. Saya tidak mau sakit. Badan saya sudah tidak panas, tapi lemes sekali badan saya. Mulai batuk. Hati-hati, jangan khawatir Bu, tidak corona. Saya jamin tidak corona. Ya, luar biasa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan masih menunjukkan kuasanya kalau kita mengenakan kuasa itu. Jadi kita mengenakan itu dan kemudian kita melawan. Ya. Ayat ini berkata, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Pada hari yang jahat itu kapan? Tidak tahu. Anda dan saya tidak tahu, dan masing-masing punya waktunya sendiri, punya hari jahatnya sendiri-sendiri. Hari jahat yang menimpa saya mungkin gak sama dengan hari jahat yang menimpa sampean. Ini bukan tentang antikris ya. Hari jahat itu bisa kapan saja muncul. Dan untuk itu kita perlu sudah siap mengenakan perlengkapan senjata perang. Supaya apa? Supaya kita bisa menolak. Yang paling sering itu di sini yang diserang. Wis takon loro ae, gak usah melayani. Sudah sakit-sakit aja, gak usah kamu ke gereja, enak kan tidur. Saya menolak sakit. Saya tidak mau sakit. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab keinginan saya hari ini. Saya seger. Ya, saya tadi datang di sini sudah seger, dan sekarang tambah seger. Ya, itu karena kita mau melawan, saudara. Kalau kita melawan, pasti iblis lari. Coba baca Yakobus pasal 4.
kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Yang pertama kita harus tunduk pada Allah. Kita gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, lalu kita tunduk pada Allah sebagai panglima kita, panglima tertinggi kita. Kita tunduk kepada Allah, lalu kita lawan iblis. Jangan takut walaupun dia lebih kuat dari sampean. Jangan takut walaupun dia lebih hebat dari sampean. Sebab kita punya panglima yang jauh lebih hebat daripada iblis. Namanya Yesus. Jangan takut, lawan, karena di belakang kita ada Tuhan yang siap membela. Kita tidak dibiarkan perang sendirian. Lawan, pasti iblis lari. Nah, ini yang seringkali orang Kristen salah. Ya, ketika diserang iblis malah lari. Ketemu hantu itu baru roh-roh jahat di udara loh, belum pemerintah ya. Ketemu hantu sudah sifat koping, sifat alis, apa manis, kabur. Lah kan harusnya kita yang melawan. Yang lari siapa? Iblisnya, bukan kita. Lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini menarik, luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak melawan iblis, naik ke kepala. Kita harus lawan. Ada satu sebuah slogan atau apa gitu ya. Bilangnya begini, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mengusir dia kalau dia mau buat sarang di atas kepala kita. Iblis di mana-mana. Kita nggak bisa menghardik iblis pergi dari sini. Oh, iblis itu ada di mana-mana, dia roh. Tapi kalau dia mau masuk ke sini, kita punya kuasa untuk melawan. Keluar. Masuknya ke sini itu dalam bentuk macam-macam, Pak. Mungkin bisa dalam bentuk ketakutan. Diwedeni dhisik, corona kon. Mulai anget titik corona kon. Apa ya anget titik, waduh corona kon. Rapid kon mari ngono kon. Wah. Jadi kayak Dina tadi ya. Mau operasi rapid kon. Anget corona ini. Watuk-watuk. Dodomu sesek, wah corona. Antara kebenaran dan hoax ya corona ini. Ono sing ngomong iya, ono sing ngomong gak ya. Kita harus mengambil jaga elek. Lek tante saya bilang dulu ya, jaga elek. Ya, oke lah, anggaplah itu ada. Jadi kita bisa berjaga-jaga. Mau ada mau tidak ada, kita siap. Yang penting kalau iblis mau menguasai pikiran kita dengan kekalutan, dengan kepanikan, dengan ketakutan, atau sebaliknya dengan merasa percaya diri, overconfidence, merasa diri kuat, merasa diri hebat, merasa diri kaya. Halo. Karena kejatuhan orang yang paling sering yang tidak pernah bisa disadari itu adalah tiba-tiba menjadi sombong. Karena sombong dan rendah hati itu orang bilang batasnya hanya sebatas rambut. Saya pernah sampaikan ini ilustrasinya ya, mungkin Bapak Ibu sudah dengar, saya coba ulang. Ada seorang bapak yang sangat terkenal rendah hati di sebuah kota. Sangat terkenal rendah hati. Ya, satu hari karena dia sangat rendah hati, seluruh warga kota memilih dia, menyematkan pin kerendahan hati, simbol kerendahan hatinya di atas panggung di depan seluruh warga kota itu. Pinnya disematkan di dadanya itu. Dan Anda tahu, sejak hari itu setiap hari bapak itu pakai pinnya. Ngerti maksudnya? Iki loh aku rendah hati. Iki loh aku rendah hati.
Jadinya apa? Sombong. Sombong dan rendah hati itu bedanya tipis sekali. Berdoalah supaya Tuhan menjaga hati kita supaya tidak sombong. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita kuasai, jaga hati. Ini ya non sewu, bukan bermaksud apa-apa. Ini hanya pengakuan saya aja. Setiap saat saya berdoa, Tuhan ampuni, jangan biarkan aku sombong, jangan biarkan aku sombong. Kalau ada kesombongan di hatiku, Tuhan tegur. Karena Anda tahu, sombong itu dosa tertua, dosa paling tua di jagat raya. Sebelum ada manusia sudah ada kesombongan. Nah, sampai ingat siapa? Lucifer. Lucifer itu jatuh karena dia sombong, mau menyaingi Tuhan, langsung didepak sama Tuhan, disaduk ke bumi. Ya, sombongan itu paling dibenci Tuhan, bahaya. Jangan sampai kita sombong. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, kemenangan yang sejati itu tidak berbicara tentang kemuliaan secara materi, malah lebih banyak itu berbicara tentang penderitaan. Kita harus siap menderita di dalam Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah, untuk apa? Untuk mengalami penderitaan sekalipun kita sudah berbuat baik. Untuk itu kita dipanggil. Untuk apa? Untuk mengalami penderitaan walaupun kita sudah rajin berbuat baik. Sebab apakah lebihnya? Dapatkah disebut pujian jika kamu mendapat pukulan karena berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, itu kasih karunia pada Allah. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu, supaya apa Pak Bu? Mengikuti jejaknya. Nya itu siapa? Tuhan. Jadi apa? Mengikuti jejak Yesus dalam penderitaan. Saya bukan penganut teologi kesengsaraan, tapi firman Tuhan harus diberitakan secara seimbang, benar. Ya, karena firman Tuhan juga berbicara tentang penderitaan, juga berbicara tentang berkat. Dan selalu ketika kita mau menderita untuk Tuhan, Tuhan bayar dengan berkat. Karena kalau Tuhan membayar kesetiaan kita itu, penderitaan kita itu dengan berkat saja, saudara, terlalu murah. Saya bilang tadi, iblis pun bisa memberkati. Tapi Paulus berkata, aku ini loh menderita untuk Tuhan. Darahku sudah dicurahkan. Aku sudah sampai di garis akhir. Sudah siap mati. Kata Paulus, mati itu keuntungan. Mati itu keuntungan. Hidup untuk Kristus. Jadi apa pilihannya? Hidup apa mati? Ya kalau mau dikasih hidup, ya bekerja untuk Tuhan. Kalau sudah dipanggil mati, ya puji Tuhan, haleluya. Berarti kita masuk ke surga, bertemu dengan Tuhan. Banyak orang yang takut mati karena nggak yakin kalau mau masuk surga. Tapi kita
Sampean yakin enggak masuk surga? Ayo, yakin enggak masuk surga? Kalau sampean yakin masuk surga, sampean enggak usah takut mati. Ya, karena mati itu urusannya Tuhan. Kalau sudah siap segala sesuatunya dipandang Tuhan, cukup nak. Hidupmu di dunia ini sudah cukup, ayo pulang. Ya pulang aja. Enggak usah ngaboti. Kok anakku sih cilik ya Pak, anakku kok sapa sing ngramut? Urusane Tuhan. Kok Tuhan sing ngramut, cok kuwatir. Ya. Lek sampean mati usia muda, bojomu paling dirabi wong maneh. Anakmu ono sing ngramut. Jangan khawatir. Pasti itu rencananya Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi kita semua percayalah. Kita dalam genggaman Tuhan. Yang penting kita harus berani mengikuti jejak Tuhan. Ya, jangan takut menderita, karena kemenangan yang sejati adalah kemenangan atas penderitaan itu sendiri. Kita tetap setia, kita sudah ditindas sedemikian rupa seperti Ayub, tapi kita tetap setia, itulah kemenangan yang sejati. Ya, dan inilah yang kita harapkan di dalam pribadi kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tolong musik. Haleluya.
terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan akan kemenangan ya Tuhan. Kemenangan tidak dengan jasmani saja Tuhan, tapi kemenangan dengan rohani kami ya Tuhan dalam melakukan kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Kau mengingatkan kami Tuhan untuk menjaga ya Tuhan, kami melawan iblis ya Tuhan, melawan musuh kami ya Tuhan dengan mengenakan senjata-Mu ya Tuhan. Kami yakin percaya kalau kami siap dengan senjata-Mu kami bisa melawan iblis ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Bapak David dan Tuhan memakai lebih ya Tuhan, bagi kesehatan juga ya Tuhan pada Bapak David ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pengumuman gereja hari Sabtu depan tanggal 22 Agustus tetap ada ibadah sekolah minggu melalui Google Meet ya, dan pra remaja juga jam 6 ya. Jam 6 pra remaja. Kemudian jam 7 ibadah pemuda remaja. Ini fix ya. Yang WL Theo, yang firman Tuhan Tante David, yang sharing Jojo dan David siapa? David itu Anaknya David. Oke, dan minggu depan pelayan pujian dilayani oleh Glory, singernya Chris dan Rachel. Itu saja yang bisa saya bagikan dalam pengumuman gereja minggu ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada worship leader. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak David yang sudah memberikan berkat firman Tuhan yang begitu luar biasa, bisa menguatkan kita semua ya, sehingga iman kita semakin diperkuat. Mari saudara sekalian kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya minta Elo atau Selo sama adik kecil itu, anaknya Burina yang cantik itu ya, memberikan Sila ya, untuk mengedarkan kata persembahan. Mari kita kita pujikan satu pujian begitu besar kasih pada Allah kita. Kita nanti berdoa persembahan dengan Ibu Tias, lalu doa untuk syafaat Ibu Rina. Terima kasih. Kita di mana-mana.
pasien. Biarlah kami berdoa Bapa, semakin banyak pasien di ibu ya Tuhan, dan semakin banyak terhindar dari COVID ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tentara negeri kami dari Polri, TNI dan APRI Tuhan, dan berkati mereka Bapa untuk menjaga keamanan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan dan para penginjil yang Tuhan perintahkan kemanapun mereka berada, dan yang kasih setiamu selalu melingkupi, menyertai, melindungi mereka Bapa. Melindungi mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Juga Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan, cukupkan apa dari kebutuhan mereka Bapa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk setiap keluarga Kristen dimanapun berada, kiranya Engkau akan hadir tengah-tengah mereka, menguatkan iman mereka Tuhan, mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Bapa kami yang baik, dan juga berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini, jemaat GBI Anugerah, karena Tuhan selalu melindungi kami, menyertai, menguatkan iman kami, dan bertumbuh terus dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat lansia yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan juga selalu melindungi, menyertai, melindungi mereka dengan kasih setia Tuhan, menjauhkan dari apapun yang tidak benar Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibadah yang ada di tempat ini, mulai ibadah raya, anak-anak sekolah minggu, anak pra-remaja, juga anak remaja, kiranya Tuhan selalu hadir tengah-tengah kami, membuat iman kami semakin kuat dan semakin bertumbuh dalam Engkau. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Gembala, kiranya Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka, menyertai, melindungi, menjadikan berkat dimanapun keluarga ini berada Bapa. Juga untuk kesehatan Bapak Gembala dan Tuhan juga memberikan kesempurnaan setiap makanan ataupun obat yang dikonsumsi, disucikan dan kuduskan, sehingga kesehatannya semakin hari semakin baiknya Bapa, dan biarlah hidupnya selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ini yang sangat kami butuhkan Tuhan, kasih setia-Mu yang selalu ada menyertai kehidupan kami, sebab tanpa kasih setia-Mu maka hidup kami akan terasa kosong, akan terasa hampa. Sebab itu Tuhan, kiranya senantiasa mencurahkan kasih-Mu kepada kami, supaya setiap saat, setiap waktu hidup kami selalu bisa bersyukur kepada-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ibadah yang sudah kami kerjakan telah kami selesaikan dengan baik pagi hari ini, dan sebentar kami akan pulang meninggalkan bait-Mu, berpisah satu dengan yang lain. Juga jemaat Tuhan yang di rumah juga akan kembali ke aktivitasnya. Tuhan, sebelum kami berpisah, inilah doa hamba-Mu, berkatilah umat-Mu dalam nama Yesus.
berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani berlimpah-limpah secara seimbang di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang dewasa dan memuliakan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan bisnis mereka, berkati tangan-tangan terampil mereka, berkati Tuhan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Engkau membuat segala pekerjaan yang mereka lakukan berhasil dengan baik. Engkau mengangkat ekonomi mereka lebih tinggi Tuhan, bukan untuk kemegahan manusia, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian Engkau jaga kesehatan kami semuanya Tuhan, di tengah-tengah pandemi dan juga musim pancaroba ini Tuhan. Engkau menjaga kesehatan kami supaya tidak mudah kami sakit, tetapi dengan tubuh yang sehat kami bisa gunakan tubuh kami untuk terus memuliakan Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan di tengah kesibukan kami, di tengah aktivitas kami, apapun itu Tuhan. Engkau terus menjagai kami dengan kekuatan kesehatan Bapa. Naikkan imun kami Tuhan dengan kehidupan yang baik. Biarlah kami terus bisa bersuka cita agar kuat kuasa Tuhan bekerja senantiasa dalam kehidupan kami. Berkati rumah tangga kami yang anak-anak-Mu Tuhan. Segala roh-roh yang hendak mencoba mengganggu dan menghancurkan rumah tangga kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan Engkau memagari kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Engkau memagari rumah tangga kami dengan kebahagiaan Tuhan, sehingga kami senantiasa bisa bersukacita bersama-sama dan memuliakan Tuhan juga bersama-sama. Berkati anak-anak kami, keturunan ilahi ini, supaya masa depan mereka memuliakan nama Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, teman-teman yang merusak, dan oh Tuhan, apapun yang mengganggu iman mereka, biarlah mereka menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, setia beribadah, takut akan Tuhan, dan buat mereka memiliki prestasi-prestasi yang baik Tuhan, yang masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Engkau juga memberkati sehingga mereka bisa meneruskan sekolah mereka dengan baik dan mencapai cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji dan syukur bagi nama-Mu Bapa. Kami doakan anak-anak-Mu yang sakit, siapapun mereka, Tuhan berkati supaya dipulihkan Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, damai sejahtera, yang berkekurangan Tuhan limpahi dengan segala kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tangan-tangan yang sudah berkorban, tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, Tuhan berkati lipat ganda. Tuhan buka tingkap sorga. Tuhan curahkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka lebih banyak lagi memberikan yang terbaik untuk Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup mereka Tuhan, dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Puji dan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Lindungi kami dalam perjalanan, jauhkan kami dari bahaya, celaka apapun, dan tibakan kami di rumah dengan selamat. Kekuatan, kuasa, damai sejahtera dari Allah Bapa terus menyertai kami sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah di dalam kasih sayang dan anugerah serta damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan doa dan ucapan syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan memberkati.